Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wa alika ya khairul Rabbul Karim anta zul khalqil alim fasrana indal karim ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbi bi'idnillah undur ila ya sayyidi binadra musilatil hadratul aliyah ya rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umamin wal alihi wa anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya rabbana ghafir ya sirrifah wahdina qarrib balif bainana ya rabbana qarrib balif bainana ya rabbana qarrib balif bainana ya rabbana amma ba'd. Yang pertama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita selalu diberi satu nikmat sehat, nikmat beribadah kepada Allah. Sholawat serta salam kita aturkan sepenuhnya kepada junjungan kita Prihatun Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khusus hada zaman wa radhiyallahu anhu yang senantiasa memberi syafaat pertolongan kepada kita semuanya, terus selalu memberi pertolongan di mana hati kita mengu dari Allah Subhanahu wa taala, eling dunya ditarik sama Rasulullah wa Rasul hada zaman untuk segera fafirru ila kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat guru besar kita Kiai Haji Dovi yang selalu saya tarik atas kepalanya itu. Urusan saya takut kepala saya mau gimana kan urusan saya, jangan cemburu sama yang Oke, ya ini agak santai ya, kita ngobrolnya agak santai. Saya tertarik dengan apa namanya, saya tadi ada sharing sedikit di depan itu ya tentang kesabaran. Itu nanti akan saya jawab. Zaman pulang dari sini nanti jawabannya insya Allah kasih buat bagi Anda. Oke, semoga yang saya sampaikan di malam hari ini syafaat Rasulullah SAW bagus ada semua Al-Fatihah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita semuanya manusia hidup diperintah sama Allah untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu bersolawat kepada Rasulullah. Allah sendiri selalu bersolawat. Coba kita mendengar dari guru besar kita bahwa kita kalau bersolawat sekali dijawab sama Allah 10 kali. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sholawat panjang, ada sholawat pendek. Kalau sholawat panjang khairu maksurah. Kalau pendek maksurah. Itu biasanya kalau pendek-pendek itu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad itu ya sholawat. Jadi intinya adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau mengunggulkan sendirinya di Jawa Timur, di umumnya orang Jawa itu gak ada sih kula menika anu diagung nih awake dhewe mesti anu. Itu gak pantas dilihat ya. Menghormati dirinya sendiri yang berlebihan itu ya adab Rasulullah seperti itu. Khairu
Maksudnya itu sholawat yang dimunculkan oleh para aulia, para sultan aulia, para wali. Itu pakai bahasa-bahasa cinta yang indah untuk mengagungkan Rasulullah SAW. Duhai kekasih Allah. Ketika memanggil Rasulullah seperti itu, ada doa-doa di dalam sholawatul wahidiyah itu yang seperti itu, mengagungkan diri, mengagungkan kita kepada Rasulullah SAW. Jadi benar-benar disanjung cinta, dicantum cinta kasihnya yang ditanamkan mahabbah yang besar sekali. Umatnya kepada Rasulullah mencintai Rasulullah SAW. Dan kalau semakin kita bangun cinta kita, semakin indah kita sampai kepada Rasulullah SAW. Sampai kepada waktu sudah zaman, semakin indah kita sampai kepada beliau. Karena dengan bahasa, duhai kekasih Allah, jangan tinggalkan aku berlarut-larut untuk jauh darimu, maka aku akan hancur jika engkau tidak meraih tanganku untuk membantu aku untuk kembali di jalan Allah. Tanpa syafaatmu kita akan hancur ya Rasulullah. Seperti itu kita, dan bahasa yang lain lebih indah lagi. Nah, sholawatul wahidiyah gandengannya sholawat itu banyak, ada 12.000 lebih macam sholawat ada di muka bumi. Kebetulan kita mengamalkan as-sholawatul wahidiyah, sholawat wahidiyah, yang barometernya di Pondok Gedung Kediri, Al-Munadharah ya, Pondok Gedung Kediri ya. Intinya di sana muncul sholawat yang muncul dari Mbah Yai Majid Qadrasulullah radhiyallahu billah lirrasul lil ghaus bil ghaus. Jadi kalau kita jabarkan lillah ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi disinggung surga beliau. Kalau mau sabar harus lillah ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ikhlas apa yang dilakukan nggak mungkin bisa sabar tuntutannya, sehingga nafsu ketika riyadhah usul sama Allah tagihannya seperti nagih Bang Sridil, dia loh, aku sudah meminta, tapi mana tanggung jawab pemberianmu ya Allah, mana syafaatmu Rasulullah? Akhirnya doanya terhijab, nggak diterima karena kurang sabar, dan dia tidak tahu bahwa semuanya itu la haula wala quwata illa billah. Sedikit tadi kita bahas di satu lillahi ta'ala karena ikhlas itu lenyap dalam niat kalau kita jabarkan. Kayak orang ulama banyak mengatakan kayak buang air besar. Jadi tidak usah ditolak, dah dimakan coro, dah dimakan apa, dan wis dah diterima, bahkan menjajai urusannya Gusti Allah. Bila la haula wala quwata, makrifat yang nomor satu cara pendekatan diri kepada Allah. Bila la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya kemampuan manusia sedikit pun tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ini, semuanya hidup ini atas ikut campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai yang disampaikan beliau tadi. Jadi kesabaran tanpa tahu lillah, tanpa tahu bila, tidak mungkin bisa melakukan satu kesabaran. Abot, ya mesti abot. Soalnya lo kenal Kanjeng Nabi Muhammad, lo kenal Rasulullah SAW, mesti abot. Kayak abot, tapi kalau dapat syafaat Rasulullah, kira-kira diterima nggak abotnya? Hilang apa bukan abotnya? Pasti hilang, karena dapat syafaat Rasulullah SAW. Nomor lali kita punya Nabi Muhammad. Ya Rasul, syafaatin kula ya Rasul, ini abot. Ketika ya Rasul kan Nabi buka dari sana berlari untuk datang menemui kita. Mahajat juga yang mati, mahajat, yaitu janjinya Rasulullah SAW. Janjinya Rasulullah. Kadang-kadang hati kita tertutup oleh nafsu, sehingga Kanjeng Nabi di depan kita sudah berteriak-teriak mahajat juga yang
Nabi yang mati yang apa kowe nyeluk-nyeluk kowe hajatan apa? Kita tidak bisa melihat Rasulullah karena hati kita tertutup oleh nafsu kita. Pengennya terus-terusan. Akhirnya ngeluh, iya toh. Ngeluh dasar stres, vertigo. Iya, karena gak ngerti tuntunan, gak ngerti cara untuk usul kepada Allah yang baik dan benar. Lillah billah, lirrasul birrasul, mengikuti tuntunan Rasulullah dan mensyukuri jasa-jasa Rasulullah SAW. Ini yang sering tidak disampaikan kepada para pembimbing ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita berangkat makanya ditemani sama Kanjeng Nabi aman sampai ke Allah. Ditemani oleh Rasulullah aman. Karena kita bersama Rasulullah SAW dengan sholawat. Dengan kita berteriak kadang-kadang dengan merasa dosa dan dosa di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kecil kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus merasa dosa dan dosa di depan Allah. Merasa salah dan salah di depan Allah. Baru ijabah nazroh dari Allah muncul. Nanti doanya yang diridhoi. Jalur rezeki juga rezeki yang diridhoi. Kalau doanya salah ya dikasih tapi enggak dapat ridho. Duitnya oke, miliaran, duitnya moro-moro entek. Wah bu, ini duitnya teko setan dimakan jum. Nah seperti itu. Jadi dapat uang yang belum dapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau kita belajar riyadhah. Saya juga lagi belajar. Ini untuk diri saya, bukan untuk yang di sini atau untuk yang di YouTube, untuk yang di TikTok. Tidak. Ini juga untuk diri saya, melatih riyadhah untuk supaya apa yang saya sampaikan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara lillah billah lirrasul birrasul lilqas bilqas, kita menuju berjalan bersama Rasulullah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ilmu yang luar biasa dari Wahidiyah, ilmu yang luar biasa dari Wahidiyah. Wahidiyah itu tuntunan. Di situ kita masuk Wahidiyah, jamaah Wahidiyah itu dapat tuntunan ibadah yang baik dan benar. Dapat tuntunan ibadah yang baik dan benar. Jadi kalau ada orang bengong merasa abot ibadahnya, itu termasuk tergolong yang jauh sama Rasulullah SAW. Gak dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Kalau dapat syafaat Rasulullah, enteng. Soalnya langsung dapat ridho, langsung dapat bisa sampai kepada Allah bersama Rasulullah SAW. Wa qasuhada zaman orang diallah. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kadang-kadang manusia itu khilaf. Gusti Allah di kono kene rono. Perasaane Gusti Allah di kono. Tapi gak ngerti Gusti Allah di kono. Ya betul iki suwi. Ilmu cetek. Kalau Wahidiyah mantap. Jadi lillah billah lirrasul birrasul lilghas bilghas itu ada tuntunan lagi yaitu yukti kulladhi hakin hakoh suma anfa fal anfa takdimu aham fal aham. Jadi itu dicari ya, kita harus melakukan dengan cara, dengan bidangnya masing-masing. Bidang kita apa? Di petani ya cara beribadahnya seperti petani. Di pegawai negeri cara beribadah seperti pegawai negeri. Yang maksimal sholawatnya supaya dapat bimbingan dari Rasulullah SAW. Insya Allah dengan cara yang seperti itu ibadah kita merasakan enteng. Soalnya barang siapa yang banyak membaca sholawat itu tahu-tahu ibadahku kok perasa enteng ya. Nah pasti seperti itu. Pasti akan timbul hal yang seperti itu. Semua bermanfaat. Dari saya kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syafaat wa Gus nadra wal karamah wal barakah. Sekali lagi untuk yang di rumah yang sakit ya, semoga disembuhkan sama Allah bisyafaati Rasulullah SAW. Ya, yang keluarganya sakit, anaknya sakit, yang berobat ke Ki Ageng sakit,
segera disehatkan badannya supaya sehat jasmani dan rohani. Bisa faati Rasulullah SAW